Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari progres final project kami, yang dimana studi kasus kami adalah manajemen barang yang ada di museum. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Abel Dwi Ramawati dengan NPM akhir 231. Saya Regina Selendiarni dengan NPM akhir 025. Di sini, studi kasus yang kami pilih adalah studi kasus mengenai manajemen barang yang berada di museum, yang dimana setiap barang yang berada di museum akan diatur sesuai ID barang, nama barang, dan tahun barang dimasukkan ke dalam museum. Alasan memilih studi kasus ini, alasan utama kami adalah eh, kami memilih studi kasus ini karena implementasi dari studi kasus ini yang akan memudahkan petugas di museum untuk melakukan proses pencarian data-data barang yang berada pada museum, sehingga akan meningkatkan efisiensi dari pekerjaan mereka, mengingat barang-barang yang berada di museum terbilang cukup banyak. Implementasi dari studi kasus ini dapat diatur dan diorganisasikan menggunakan BST atau Binary Search Tree dan AVL Tree. Lalu selanjutnya bahasa pemrograman yang kami pakai di sini bahasa pemrograman bahasa C untuk mengimplementasikan studi kasus manajemen barang di museum. Kemudian materi yang digunakan di sini ada BST, Binary Search Tree, dan AVL Tree. Kemudian untuk penerapan pada program, yaitu studi kasus harus menerapkan metode Binary Search Tree atau BSC dan AVL Tree dengan minimal menggunakan operasi berikut, yaitu insert, delete, search, dan view. Kemudian, program minimal harus berisi 10 data yang sudah mencerminkan node pada tree dan sudah menerapkan BST dan AVL Tree. Fungsi BST pada studi kasus ini Binary Search Tree atau BST digunakan untuk mengelola data secara hierarkis dengan aturan yang pertama, nilai pada node kiri selalu lebih kecil daripada node induk, nilai pada node kanan selalu lebih besar daripada node induk. BST mempermudah pencarian data barang berdasarkan ID karena program hanya akan menelusuri cabang yang relevan sehingga lebih cepat dibandingkan pencarian linear. BST memungkinkan penambahan dan penghapusan barang dalam waktu yang relatif cepat dengan menjaga sifat pohon tetap terstruktur dan dengan melakukan in-order transversal pada BST. Data barang dapat diakses dalam urutan ID yang terurut secara menaik, mempermudah pelaporan atau penelusuran data. Fungsi BST pada studi kasus ini yakni ada AVL Tree pula, merupakan pengembangan dari BST untuk memastikan pohon selalu balance. Kemudian AVL Tree menggunakan faktor keseimbangan atau perbedaan tinggi antara sub pohon kiri dan kanan untuk menjaga ketinggian pohon seminimal mungkin. AVL Tree memastikan bahwa data tetap terorganisasi dengan baik tanpa harus bergantung pada urutan input data. Rotasi yang dilakukan pada saat penambahan dan penghapusan node menjaga keseimbangan dan pengelolaan yang dinamis di mana barang dapat sering ditambahkan atau dihapus. AVL Tree mengakomodasi perubahan dengan efisien. Program manajemen barang museum. Nah, berikut ada fungsi struktur data untuk nodenya. Contoh program. Kemudian ada fungsi insert BST, dan ini juga contoh programnya. Bisa, Anjay. Kemudian di sini ada fungsi insert untuk AVL, dan kemudian di sini juga ada fungsi delete untuk BST. Ada pula fungsi delete untuk AVL. Ada fungsi search, BST, dan AVL. Kemudian di sini ada juga fungsi in order atau view semua barang. Selanjutnya ada fungsi menyimpan data ke file. Dan ada fungsi memuat data dari file. Dan seperti biasa pada program, yaitu ada fungsi main program. Kemudian yang terakhir yaitu adalah untuk fungsi switch case.
Selanjutnya, di sini juga ada output program manajemen barang yang ada di museum. Yang pertama itu adalah tampilan awal, di mana terdapat 5 pilihan, yaitu tambah barang, hapus barang, cari barang, lihat semua barang, dan yang terakhir adalah keluar. Kemudian ada tampilan insert untuk memilih pilihan satu dan berikut outputnya. Kemudian ada tampilan delete, yakni, bentar, oh nggak ada. Oh, nomor 2 ya, sorry, Hmm, ulang bel. Oke. Kemudian ada tampilan delete, ini adalah pilihan menu nomor 2, yaitu menghapus barang. Dan yang ketiga adalah tampilan search, yaitu adalah perintah untuk mencari barang, yang dimana ketika user memasukkan pilihan ketiga, maka akan secara otomatis program mencarikan barang yang dicari oleh pengguna. Dan yang keempat adalah tampilan view, yang dimana jika user memasukkan pilihan keempat, maka secara otomatis program akan menampilkan seluruh barang yang telah diinputkan oleh user. Berikutnya ada tampilan exit, ini di mana user sudah selesai untuk menginputkan data. Dan ada tampilan pada database selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan yang ada pada database. Tampilan setelah data diinsert akan muncul seperti ini pada database, yaitu akan muncul seluruh data yang telah dimasukkan oleh user. Contohnya saja di sini ada ID barang yaitu 101 dengan nama barang patung yang dimasukkan pada tahun 1920. Kemudian, tampilan setelah data di-delete yaitu data 101 yang di-delete, maka data yang muncul hanya akan dua, yaitu 102 yang bernama naskah yang dimasukkan ke museum pada tahun 1945. Nah, itu dia yang bisa kami sampaikan mengenai progres kami. Apabila ada kekurangan dan juga salah kata, kami mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi